Botani Umum, Anatomi Akar dan Batang Tumbuhan. Nama Pandi Sastra, NIM 2502042. Dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: akar merupakan organ utama yang berperan dalam penyerapan air dan unsur hara serta memberikan dukungan mekanik bagi tanaman. Struktur anatomi akar, terutama bagian korteks dan stele, sangat menentukan fungsi fisiologis dan adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan. Pada tumbuhan merambat tropis, climbing plants, variasi morfologi akar seringkali menjadi kunci dalam menyesuaikan diri terhadap perbedaan media tumbuh dan strategi pendakian. Namun hubungan antara komponen anatomi akar dengan ukuran ujung akar rod tip diameter belum banyak dikaji secara mendalam. Dikutip dari Xu et al. 2022, batang tanaman memiliki peran penting sebagai penopang utama yang menghubungkan sistem akar dan daun, serta menjadi jalur transportasi air, nutrisi, dan hasil fotosintesis. Studi anatomi batang tidak hanya memberikan pemahaman tentang struktur internal tumbuhan, tetapi juga memiliki relevansi luas dalam berbagai bidang seperti ekologi, fisiologi tanaman, taksonomi, hingga ilmu kehutanan, yang dikutip dari Crivellaro 2025. Tujuan: mempelajari anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, perisikkel, xilem, dan floem. Menjelaskan perbedaan anatomi akar monokotil dan dikotil. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. Membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Alat dan bahan: alat mikroskop kaca, kaca objek dan kaca penutup, cutter, pinset dan jarum preparat, pipet tetes, botol semprot, tisu, buku gambar, dan pensil. Bahan: akar sawit, akar tauge, batang jagung, batang jara, aquades sapranin 1%, fast green, dan kertas label. Langkah kerja: pengamatan anatomi akar. 1. Potong akar kelapa sawit monokotil dan tauge dikotil muda dengan silet. Buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan dengan kaca objek. Tambahkan safranin, diamkan 2 menit. 3. Bilas dengan aquades, lalu tambahkan fast green untuk kontras warna. 4. Tutup dengan kaca penutup perlahan agar tidak ada gelembung. 5. Amati dengan mikroskop dengan perbesar rendah lalu tinggi. 6. Identifikasi lapisan jaringan, epidermis lapisan terluar, korteks, sel parenkim besar berfungsi sebagai penyimpan, endodermis lapisan pembatas korteks dan silinder pusat, perisikkel tempat muncul akar lateral, xilem dan floem jaringan pengangkut. 7. Bandingkan pola berkas pengangkut monokotil, xilem melingkar dan floem di antaranya, dan dikotil, xilem berbentuk bintang, floem di sela-sela. 8. Buat gambar hasil pengamatan dan beri keterangan setiap bagian. B. Pengamatan anatomi batang. 1. Potong batang monokotil, jagung, dan dikotil batang jarak muda dengan cutter. Buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. 3. Tambahkan safranin, diamkan 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tambahkan fast green untuk kontras, tutup dengan kaca penutup. 5. Amati di bawah mikroskop mulai perbesar kecil hingga besar. 6. Identifikasi jaringan pada batang monokotil, epidermis, korteks, jaringan sel renkim, berkas pengangkut xilem dan floem tersebar acak. 7. Identifikasi jaringan pada batang dikotil, epidermis,
epidermis, korteks, endodermis, berkas pengangkut tersusun melingkar, floem di luar, xilem di dalam, dipisahkan kambium, terdapat empulur di tengah. 8. Buat gambar hasil pengamatan anatomi batang, monokotil dan dikotil, diberi keterangan nama jaringan. Hasil akar sawit. Hasil pengamatan akar kelapa sawit menunjukkan bahwa jaringan akar tersusun teratur dengan lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat yang jelas. Hasil akar toge. Terlihat susunan jaringan akar yang terdiri dari epidermis sebagai lapisan pelindung luar, korteks yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan membantu penyerapan air, endodermis sebagai pengatur masuknya air dan mineral, serta silinder pusat yang berisi xilem dan floem sebagai jaringan pengangkut. Hasil batang jagung. Terlihat jaringan parenkim yang tersusun rapat berfungsi sebagai jaringan dasar penyusun batang, sedangkan berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem berperan dalam mengalirkan air mineral serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian. Hasil batang jarak. Terlihat jaringan epidermis sebagai pelindung luar, korteks yang terdiri dari sel parenkim serta silinder pusat yang berisi xilem dan floem. Struktur ini menunjukkan fungsi batang jarak sebagai penopang utama tanaman. Pembahasan akar sawit. Penambahan kalium pada kondisi cekaman kekeringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kalium mampu memperbaiki struktur anatomi akar, terutama pada bagian xilem, floem, dan jaringan korteks yang berperan penting dalam penyaluran air dan mineral. Peningkatan ketebalan jaringan pengangkut dan sel-sel pelindung menunjukkan adaptasi akar terhadap stres lingkungan, sehingga tanaman dapat tetap bertahan dan berfungsi optimal meskipun dalam kondisi kering. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa unsur hara kalium berpengaruh positif terhadap ketahanan dan efisiensi sistem akar kelapa sawit, yang dikutip dari Irawan dan Putra 2021. Pembahasan akar toge. Pengaruh cekaman kekeringan terhadap perubahan morfologi, anatomi, dan hasil tanaman kacang hijau. Kekeringan menyebabkan penurunan ukuran sel korteks, penyempitan pembuluh xilem, dan penurunan ketebalan jaringan akar yang berakibat pada terganggunya penyerapan air. Namun, pemberian silikon dan ekstrak daun kelor mampu memperbaiki struktur anatomi akar, meningkatkan efisiensi penyerapan air, serta mendukung pertumbuhan tanaman di bawah kondisi stres air. Temuan ini menunjukkan bahwa perlakuan tersebut dapat dibantu tanaman mempertahankan fungsi fisiologis dan memperbaiki jaringan akar saat menghadapi kekeringan, yang dikutip dari Anwar et al. 2023. Pembahasan batang jagung. Variasi genetik yang mempengaruhi struktur anatomi batang jagung, khususnya pada bagian berkas vaskuler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah, ukuran, dan distribusi berkas vaskuler di batang sangat bervariasi antar jalur jagung dan berpengaruh terhadap kekuatan mekanik serta efisiensi transportasi air dan nutrisi, yang dikutip dari Liu et al. 2021. Pembahasan batang jarak. Batang jarak memiliki variasi warna dan ukuran internodus yang dipengaruhi oleh kondisi tumbuh. Secara anatomi, batang tersusun atas jaringan epidermis, pelindung, korteks, serta berkas pengangkut xilem dan floem yang tersusun melingkar. Struktur ini memperlihatkan adanya penguatan dinding sel akibat penebalan lignin yang berfungsi menjaga kekuatan batang dan mendukung transportasi air serta hasil fotosintesis, yang dikutip dari Nur et al. 2023. Rangkuman. Akar berfungsi menyerap air dan hara dari tanah, sedangkan batang menopang tanaman dan menyalurkan hasil fotosintesis. Keduanya tersusun atas jaringan pelindung, penyimpan, dan pengangkut yang bekerja
bersama menjaga pertumbuhan dan kehidupan tanaman. Akar kelapa sawit memiliki struktur kuat khas monokotil dengan xilem dan floem tersusun melingkar untuk menyerap air dan nutrisi. Akar tauge sebagai dikotil memiliki epidermis, korteks, dan silinder pusat yang membantu penyerapan air saat awal pertumbuhan. Batang jagung berciri monokotil dengan berkas pengangkut tersebar, mendukung transportasi zat dan kekokohan batang. Batang jarak memiliki struktur dikotil dengan berkas pengangkut melingkar dan lignin yang memperkuat batang. Secara umum, keempatnya berfungsi menopang, menyerap, dan menyalurkan zat penting bagi pertumbuhan tanaman. Kesimpulan, akar dan batang memiliki peran vital dalam menunjang kehidupan tanaman. Akar berfungsi menyerap air serta unsur hara dari tanah, sedangkan batang berperan menyalurkan hasil fotosintesis dan menopang tumbuh tanaman. Struktur anatomi keduanya saling mendukung untuk menjaga pertumbuhan, kekuatan, dan kelangsungan